Baik, kembali lagi bersama saya Riki Putra di mata kuliah CAD Mesin 2. Kita hari ini akan masuk di materi tambahan atau expertnya fitur yang udah lumayan. Nah, di sini ada namanya Lofted Boss atau Base. Nah, dan kita akan mempelajari apa itu fitur cell. Nah, kita akan mempelajari bagaimana Lofted itu bisa digunakan dan seperti apa itu cell dan seperti apa. Oke, jadi hari ini kita akan membahas kedua materi tersebut. Contoh gambarnya ini seperti ini, botol yang sudah saya coba. Nah, ini sudah saya coba menggunakan Lofted and Cell. Nah, baik. Mungkin saya jelaskan dulu apa itu loft. Nah, loft itu prinsipnya seperti kalian menggunakan swab, namun loft ini lebih canggih gitu ya fiturnya. Jadi Lofted ini seperti kalian menghubungkan dua buah skate yang plane-nya berbeda. Nah, jadi di sini sudah main di plane yang lebih dari satu, bahkan sudah banyak ini. Oke, jadi ini contohnya. Kita bisa membuat suatu hubungan antara skate yang terpisah jauh. Nah, begini. Nah, kalau mau kita extrude atas ke bawah seperti ini, kita bisa menggunakan Lofted ya, salah klik maaf. Lofted. Tekan di sini dan di sini. Nah, dia akan langsung terhubung antara skate atas dan skate bawah. Nah, jadi Lofted itu menghubungkan garis dimanapun dia berada. Oke kan? Nah, dia akan jadi seperti ini berdasarkan skate yang kita buat. Dan ini tidak hanya dalam satu plane yang terbatas gitu. Jadi dia bisa di plane yang mana saja. Nih saya contohkan loft-nya itu di skate yang belok, dia membelok. Nah, nanti kita bisa menggunakan di sini ada yang namanya guide-nya atau arah kita mengekstrudnya. Kemudian oke, jangan seperti ini. Kita coba dengan lingkaran saja. Oke, di sini. Nah, oke. Nah, jadi bisa kita loftedkan antara skate ini ke sini. Oke, coba kita lakukan. Lofted. Bisa kita belokkan skate yang ini ke skate yang ini. Nah, bisa terhubung langsung. Sama seperti mirip swab, tapi ini prinsipnya dia akan tetap menuju ke titik tujuan bagaimanapun caranya. Dan ini bentuknya masih normal atau secara normalnya tanpa guide-nya. Kalau kita lihat secara detail di sini fitur loft ini ada yang namanya profile atau skate yang mau kita hubungkan. Dan di sini ada guide-nya, guide curve. Nah, jadi bisa kita bentukkan gimana cara dia menuju ke skate tujuannya. Oke, ini kita cancel dulu. Nah, ini tadi sudah terlihat ya hasilnya. Tanpa guide dia bisa kayak gini, lurus. Tapi yang kita inginkan misalnya, kita menginginkan sebuah guide atau bentuk dari extrude yang kita inginkan berbentuk dia atau melekuk, misalnya seperti ini. Kita ingin dia di extrude seperti ini, bertingkat misalnya kan. Nah, pastikan dia terhubung di ujung titik ini. Oke. Nah, ini bisa kita guide kan namanya. Seperti kalian pakai swab, ya itu arahnya. Oke, kita coba loft. Dari sini kita ekstrudkan kemari. Dengan guide-nya di sini, tekan guide, pilih skate arahnya kayak mana. Nah, dia akan mengikuti pola dari guide kita atau jalur yang memandu kita mengloftednya gitu. Nah, oke kan. Nah, jadi loft ini udah lebih spesifik ke penggunaan ke bentuk 3 dimensi. Nah, di sini sudah tidak normal lagi. Jadi tidak terlalu kaku bentuk kalian terpaku dengan dimensi. Di sini kalian bisa membuat benda-benda yang sudah di luar akal sehat. Itu yang nggak pernah kalian jumpa.
Nah, selain kasih satu guide, kita bisa kasih lebih dari satu guide. Nah, contohnya kita ingin dari sini bentuknya seperti apa. Oke, kita tambah guide kedua. Guide keduanya bisa tetap di dalam satu sketch yang sama ini. Nah, jadi guide keduanya kita buat dia mengekstrudnya seperti ini. Nah, gini. Guide keduanya seperti ini. Nah, jadi udah ada dua guide. Dia seperti tertutup jadinya. Oke. Coba kita love-kan. Oke, kita love-kan dari sisi ini kemari. Tadi ya kadang gagal, nanti saya tunjukkan bagaimana cara memilih love yang baik gitu ya. Oke. Nah, terkadang kita harus memilih sisi love-nya itu pas dia di titik. Nah, di sebelah sini harus sejajar. Terkadang kalau kita sedang memilih love, ini kan di sebelah sini. Kalau kita dipilih di sebelah sini, dia bisa gagal. Nah, dia bersilang jadinya. Nah, jadi dalam memilih sketch pun harus hati-hati gitu ya. Harus sejajar. Nah, oke. Profilnya udah ditentukan, titik tujuan dan titik startnya. Kita kasih guide-nya dari tampak sampingnya. Nah, dia harus mengikuti dua ini. Nah, oke, saya ulang. Guide pertama, dia harus mengikuti yang ini. Oke kan? Untuk sebelah sini. Kemudian guide keduanya di sebelah sini. Oke kan? Nah, dia akan mengikuti guide kita bagaimanapun ceritanya dan diekstrud ke tujuannya. Oke kan? Nah, jadi sudah jadi. Nah, jadi benda ini seperti kalian membuat suatu bentuk struktur yang 3 dimensi. Nah, bagaimana kalau kita ingin tambah guide lagi, bentuk dari tampak depannya seperti ini misalnya. Bisa juga kita tambahkan. Jadi di Lofted ini sudah lebih dari satu dimensi. Jadi kalian mainnya sudah di level yang lebih dari itu. Oke, misalnya kita menggunakan 3D Sketch untuk menghubungkan yang guide keduanya. Oke, kita akan menambahkan dia dari titik ini, kita hubungkannya kemari ke kuadrannya ya. Oke. Dari sini titik tengah ini kita hubungkan quick snap kuadran. Kita akan ke kuadran. Oke. Nah, oke, kita guide-nya misalnya seperti ini. Oke, kita coba satu dulu apakah berhasil guide keduanya. Nah, oke ya. Nah, misalnya kita ingin dia extrude love-nya kayak gini. Nah, jadi ini seperti sebuah struktur yang kayak mana ya? Kayak sebuah sketsa kasar lah jadinya. Oke, kita coba dari sini kemari. Dari sini extrude kemari. Oke, salah titiknya. Kita klik lagi. Oke, salah titiknya. Kita ganti yang ini ya, pemilihan yang di sini. Kita ulang ya. Kita pilih pemilihannya dari sini ke sebelah sini. Oke. Oke, pertama-tama kita guide dari yang ini. Oke. Kemudian kita guide dari yang ini. Nah, jadi bentuknya bisa. Kemudian kita guide dari sampingnya. Nah, oke. Nah, jadi secara sampingnya pun bisa kalian suruh dia seperti apa bentuknya. Jadi love ini seperti menghubungkan sebuah sketsa garis-garis yang kalian buat itu berdasarkan yang kalian inginkan gitu. Nah, dia seperti mengisi ruang dari garis tertutup secara 3 dimensi. Nah, nih. Oke, kita coba tambah satu lagi sketnya. Nah, jadi di sini mainnya sudah 3 dimensi gitu ya. Jadi ini lumayan expert bagi kalian yang masih kaku-kaku. Ini agak susah ini untuk masuk ke materi ini. Oke, misalnya kayak gini. Satu lagi. Kita suruh dia bentuknya seperti ini. Dari samping. Ini kita tarik ya. Oke, ini nggak bisa diedit lagi. Kalau 3D Sketch ini agak rumit.
agak repot ya, jadi kalian harus memerhatikannya baik-baik. Oke, kita guide dari sini. Oke, kemudian kemari. Oke, kita anggap aja dia garis lurus ya, biar mudah kita. Nah, oke. Nah, jadi guide sebelah kirinya lurus gitu. Nah, jadi seperti kalian lihat ini seperti terjadi sebuah rangka gitu ya, rangka untuk ekstruk. Nah, jadi kalau mau isi ruang ini dari rangka skate yang kita buat secara 3 dimensi adalah jawabannya adalah lofted ya. Ini kita guide terhadap garis ini. Kita guide terhadap garis. Oh, bentar ya, ini bersilang nih. Nah, ini kelihatan ya. Dia kadang kita pilih loft ini sering kayak gini dia. Salah klik kita arahnya dia bersilang. Kayak terpuntir gitu, terputar. Jadi kita harus ulang lagi kliknya dari sebelah sini. Nah, ini baru benar. Oke, kemudian kita kasih guide-nya. Kita kasih guide-nya dari sini. Oke, tunggu ya, coba kita ulang lagi. Loft dari sini kemari. Oke. Jadi main ini tuh agak susah ini, agak memakan waktu. Nah, oke. Kemudian kita guide. Nggak bisa lagi ya. Tunggu, kita coba lagi. Kita guide terhadap ini. Oke, mungkin nggak bisa karena kita tadi nambah ini garis yang ini. Nah, ini mungkin sudah membuat dia error. Kita hapus dulu coba. Oke, kita guide lagi. Nah, jadi love ini penuh percobaan yang sangat banyak kali gitu ya. Jadi ketika kalian main love ini sangat menguras waktu kalian, karena memang inilah yang membuat rahasia produk dari sebuah benda itu unik. Jadi nggak mudah ditiru. Oke, ini sepertinya ada sedikit masalah. Kenapa dia jadi nggak bisa? Tunggu sekarang, kita coba lagi. Ini di hide. Nah, oke, kita coba sekali lagi. Kalau nggak bisa kita next saja ya. Dari sini kemari ke titik ini, bukan juga ke titik ini. Nah, oke, kita guide dari garis ini. Oke, miring ya. Kalau kalian langsung guide ini dia akan miring. Tapi kita guide lagi dengan yang garis ini. Oh, guide garis ini udah rusak deh ya. Nah, mungkin tadi ada saya teredit. Oke, kita anggap aja begini dulu ya. Nah, jadi love itu seperti itu. Kalian membuat suatu benda yang bisa terisi dari suatu struktur garis-garis yang kalian bangun dari 3 dimensi. Nah, contoh dari gambar yang saya buat. Nah, ini love-nya ini terbuat dari skate yang seperti ini. Nah, ini ibaratnya kayak 3D skate atau benda yang sudah dijadikan 3D. Kemudian kita isi. Nah, cara ngisi ini menggunakan si love itu. Nah, jadi kalau di sini yang saya buat ini, nah ini bisa kalian coba sendiri. Ini ada beberapa plan ya. Kalau di show, nah ini bisa dicoba-coba. Ini beberapa plan, berapa tingkat. Semakin banyak tingkat, semakin banyak bentuk yang bisa kita buat. Oke, kita love kan ini. Nah, dari sini ini profilnya, bentuknya. Ini, kemudian ini. Oke, terbalik ya. Love-nya itu harus berurutan dari bawah. Dari sini, sini, naik ke profil kedua. Kemudian lanjut terus ke atas. Nah, intinya kalian paham apa itu love. Nah, kalau untuk pemakaiannya mungkin agak susah kalian belajarnya, tapi sering dengan berjalannya waktu kalian pasti bisa. Oke.
Nah, ini guide pertama, kemudian di guide kedua. Nah, sudah terisi, kemudian guide lagi dari tampak samping lagi, kita putar. Nah, jadi guide kedua, jadi ada 4 garis guide supaya dia tertutup gitu ya. Oke, di guide lagi ke sini, kemari. Dia kayak mengisi ruang jadinya ya. Oke. Nah, jadi ada 4 guide-nya. Jadilah sebuah botol yang saya buat. Nah, ini biasanya digunakan untuk buat beberapa botol gitu. Oke, nah jadi kayak gitu ya, love itu prinsipnya seperti itu. Menghubungkan garis kemanapun kalian mau, dia akan tetap terhubung dan bisa kalian guide seperti apa bentuknya dan seperti belokannya seperti apa, itu bisa kalian tentukan sendiri. Oke, contoh lagi misalnya ini. Kita love-kan lagi ke atas. Dari bidang ini kemari. Nah, itu dia langsung jadi. Karena ini tanpa guide. Kalau mau kalian guidekan bentuknya, ya kalian ambil dari tampak sampingnya, bentukkan. Kemudian dari tampak depannya kalian bentukkan. Nah, jadi dia. Jadi udah kayak 3 dimensi yang asli. Nah, jadi untuk benda-benda yang udah nggak jelas itu biasanya kita pakai love. Oke, mungkin untuk love itu saja. Kan saya lanjutkan di sel. Nah, apa itu sel? Baik, kan saya contohkan di Newpad lah ya. Oke, ini Newpad. Sel itu dia membantu kita untuk mengekstrud cut bidang kita atau benda kita sesuai dengan ketebalan luar yang kita inginkan. Ini contohnya. 100 kali 100, kemudian kita ekstrud dengan ketinggian 100. Oke, kalau misalnya kita mau bolongkan ini bidang peta, kita mau membolongkan ruang seperti sebuah kotak yang beruang. Nih, saya contohkan, ambil sel, pilih sisi yang terbukanya dari mana. Kalau misalnya saya pilih dari sini, berarti sini ruang terbukanya. Kemudian kita mau ketebalan semua bagian sisi yang selain ini itu adalah berapa mili. Misalnya saya maunya 2 mili. Oke, kemudian oke kan saja. Nah, dia akan mengekstrud cut semua bagian sisi selain yang kita klik. Yang kita klik adalah bagian terbuka jadinya ya. Sehingga yang seluruh ini akan sisa ketebalannya 2 mili. Nah, itu gunanya sel. Dia membantu kita mengekstrud cut, menjadikan sisa ketebalan itu berapa. Oke, misalnya ini jadikan 5 mili. Nah, dia akan otomatis mencarikan kita extrude cut supaya ini sisa 5 mili semua. Itu gunanya sel. Nah, mungkin di kotak ini bisa kita extrude cut manual. Tapi kalau bendanya sudah seperti ini, nah, kita mau isi celahnya ini, sisa-sisanya ini berongga dengan ketebalan 2 mili. Ya sudah, kita pilih sel. Misalnya kita ingin ketebalan 3 mili. Nah, lubangnya dari mana? Dari sini. Kita oke kan? Nah, ini jadi karena bentuknya udah ribet, dia keluar warning. Nah, jadi dia akan mikirkan, nah bagaimanapun dia akan memotong bagian dalam dari benda solid kita hingga tersisa 3 mili ketebalannya. Kalau misalnya kita lihat dari potongan, nah itu. Jadi dalamnya itu udah beruang. Dia sudah membantu kita memotong berapapun sisi manapun akan tetap jadi sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kalau ini abang buat 3 mili ya sisanya 3 mili ruangnya. Nah gitu ya, jadi itu gunanya sel. Dia membantu kita untuk membuat ketebalan suatu benda. Kayak misalnya kalian sedang buat botol plastik atau vas bunga. Nah kalian nggak perlu mikirkan ketebalannya dulu, ketebalan vasnya berapa mili. Nah, jadi kalian buat dulu dari tampak luarnya solid, baru kalian sel. Ya, itu kalau sel dari atas. Kalau sel dari bawah, berarti bagian yang berlubangnya di sini.
Misalnya kita ganti ketebalannya maunya 1 mili aja. Oke. Dia akan carikan extrude cut hingga sisanya tinggal 1 mili. Nah, gitu. Nah, ini karena miring dia ya. Nah, sisa 1 mili sampai ke atas ini 1 mili gitu. Nah, jadi itu gunanya sel. Jadi mungkin kalian belum bisa menggunakannya saat ini. Cuma bisa kalian coba-coba untuk membuat suatu botol atau suatu vas bunga atau suatu benda yang bisa di loft-kan. Atau kalian terpikir ada buat kipas angin kakinya, itu kan bentuknya udah unik. Nah, silakan kalian coba fitur loft dan fitur sel yang ada gitu ya. Mungkin itu sudah jelas. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Jadi kesimpulannya loft itu untuk membantu kita membuat benda 3 dimensi yang udah di luar akal sehat atau tidak bisa diberikan dimensi. Nah, kalau kayak gini kan nggak bisa kita kasih dimensi ukuran. Nah, jadi bentuk-bentuk yang unik atau kalian mendesain sesuatu karya itu kan bukan kepresisiannya, tapi nilai estetikanya yang dilihat. Nah, nilai estetika ini didapat dari pembuatan di loft ini. Nah, gitu ya. Oke, mungkin ini bisa digunakan di beberapa fitur, cuma kalian pahami aja dulu. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sampai sekian. Jangan lupa di like. Terima kasih.